Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sesi Vicon kita, ini sebetulnya saya kayaknya ada melakukan kesalahan share materi saat Vicon. Ada yang sadar nggak? Sesi Vicon kemarin itu saya menjelaskan yang harusnya sesi 4 dan 5 ya. Dan memang ya kami. Nah, kemudian harusnya saya menjelaskan sesi 2 dan 3 terkait apa ya yang saya belum jelaskan. Nggak Rantai apa-apa, Bu. pasok udah ya. Nggak apa-apa ya. Nah, Nggak ini apa-apa, Bu lah. Ilmu mah eh nggak ada yang salah. namun ini ya nggak apa-apa ya, kecepatan sedikit ya kan minggu ini juga proses produksi sesi 6. Nah, artinya berarti kalau saya tidak salah ini proses produksi ini terakhir ya untuk materi di perkuliahan tahap 1. Kemudian sesi 7 akan saya berikan tugas. Sesi 8 rekan-rekan UTS gitu ya. Mulai lagi nanti sesi 9. Jadi ini sesi Vicon materi terakhir, tapi nanti sebelum UTS saya akan adakan kembali Vicon ya. Kayak kisi-kisi gitu ya, apa saja yang akan keluar di UTS. Oke, ini cuma sedikit materinya, kita mulai saja terkait proses produksi. Ada yang udah baca belum nih? Proses produksi. Pak Warji, udah baca belum? Kayaknya belum dikirim kan, Bu? Ini Belum, Bu. Astagfirullahaladzim. Belum ada Bu materinya Bu. Belum terakhir sesi ya? 5, Bu. Terakhir sesi Iya 5. Ibu. Baru Ah, Ibu hari lu, Rabu ya. Ibu ngetes ya Ibu ngetes. Ngetes ini nih, ngetes dia. Ngetes. Ya saya beneran lupa Gimana loh, mau Pak. baca, Bu? Orang ini pakai HP. Ngetes Pak Warji ini mah. Ya udah saya tes lagi deh. Yang kemarin dibaca nggak? Insya Allah, Bu, dibaca lah. Baca ya. Nah, ini sesi 6 Iya, nanti terkait. Bu, nanti malam dibaca, Bu. Bener ya Pak Warji ya, jangan bohong ya. Dibaca ya. Oke, proses produksi. Nah, untuk Insyaallah, Bu. Nah, untuk Insyaallah. sesi 6 ini, adapun capaian pembelajaran yang rekan-rekan mahasiswa saya mengharapkan rekan-rekan mahasiswa setelah membaca ini adalah mampu menjelaskan terkait proses produksi untuk barang dan jasa, kemudian mampu menjelaskan jenis atau tipe proses produksi. Nah, ini kita bahas dulu kan proses produksi. Jadi artinya kita perlu tahu apa sih proses, kemudian apa itu produksi. Nah, proses di sini kita tahu lah ya, proses kan artinya seperti tahap gitu. Nah, dalam proses ini ada diartikan sebagai suatu cara. Kemudian di situ ada juga metode ataupun teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber atau faktor-faktor produksi. Seperti apa? Rekan-rekan kan harus tahu ya. Artinya sudah paham lah ya, faktor-faktor produksi itu apa aja. Dari mulai tenaga kerja, kemudian mesin, bahan baku, dana atau modal gitu ya. Itu diubah untuk memperoleh suatu hasil. Nah, hasilnya di sini ketika kita masuk ke dalam produksi adalah berarti kita melakukan suatu kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Karena proses produksi ini bisa barang atau jasa bentuknya. Atau bisa diartikan juga seperti proses ini adalah tentunya cara, metode ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan. Nah, produksi sendiri artinya menciptakan atau menambah kegiatan atau utility, kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Nah, ini saya kutip dari menurut Ahyari. Proses produksi adalah suatu cara, metode ataupun teknik dalam menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Nah, faktor-faktor produksinya apa saja? Tadi sudah disebutkan, mulai dari tenaga kerja, mesin, bahan, dana atau modal. Nah, kalau kita lihat dari kedua definisi ini, artinya dapat disimpulkan bahwa proses produksi
merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada. Nah, coba saya sedikit bertanya, apa saja faktor-faktor produksi yang ada? Siapa Tenaga yang mau? kerja, Nah, Saya, tenaga Bu. kerja ya. Apalagi mesin, Pak? bahan Mesin. baku, biaya, kos. Nah, itu termasuk ke dalam dana atau modal. Oke, kita lanjut ya. Bu. Lanjut, Bu. Oke Pak. Nah ini nggak mau muncul. Ini di sini-sini aja ini. Slide 4. Nah, ini bisa dilihat dari suatu kegiatan yang mana adalah kegiatan produksi untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini produksi apa ini? Kayaknya seperti Mebel nggak? mebel ya. Oh ya. Mobil atau furniture ya. Nah, faktor-faktor produksinya biasanya apa yang digunakan di sini? Faktor utamanya deh. Kayu, Bu. Bahan baku. Ya, bahan kayaknya. bakunya kayu. Kayu. Nah, ini kayaknya dia home industry ya. Ya. Artinya Pak, dia kita- masih, iya, dia menggunakan tenaga kerja ya. Kita tahu suami kan ikut nafkah ya, dia dah kahwin. Ini mohon maaf saya Nomor 2 mute anak, nomor 3 dulu. dua ya. Nah, kalau yang kedua ini apa kira-kira? Tempe bukan, Bu? Oncom, Bu. Kayaknya oncom deh. Oncom. Com ya. Jamur, kayaknya jamur, Bu. Jamur? Oncom, Bu. Oncom sih Oncom, kayaknya. oncom. Oncom. Kalau Kalau jamur nggak lebih tahu. tertutup ruangannya kayaknya. Nah, iya. Oh, Nah, kalau oncom faktor produksinya apa saja bahan bakunya yang utama? Kedelai, Bu. Kacang kedelai. Ya. Nah, kemudian untuk proses produksi sendiri kan ada berbagai macam proses ya. Nah, prosesnya bisa termasuk ke dalam produksi pabrik atau produksi rumahan. Nah, proses produksi ini juga bisa kita lihat dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru atau produk lama yang nanti akan atau telah diproduksi oleh perusahaan. Nah, dalam prosesnya itu kan merubah ya, proses produksi itu kan merubah dari faktor-faktor produksi tersebut ke dalam suatu penciptaan atau penambahan guna barang ya. Nah, ini bisa kita lihat dari faedah bentuknya. Jadi di sini dari kayu bisa bentuknya berubah ya menjadi apa? Kursi. Ini kursi. Nah, kalau kita lihat faedah waktu artinya menciptakan suatu barang yang dapat digunakan dalam waktu apa gitu nih. Nah, ini apa ya? Jas hujan. Nah, ini Jas hujan. dilihat dari manfaat waktunya, artinya dia hanya dipakai di saat Hujan. hujan. Nah, kemudian faedah tempat. Nah, ini apa? Batu kali berubah ya, dipindahkan ke misalkan suatu tempat, misalkan untuk apa nih? Biasanya Fondasi bangunan. ya, bangunan rumah. ya, betul. Nah, kalau faedah milik, artinya dari milik suatu perusahaan berubah menjadi milik Pribadi. ya atau konsumennya ya. Nah, itu adalah perubahan dari penciptaan dan penggunaannya sesuai dengan faedah-faedahnya. Nah, sekarang jenis atau tipe proses produksi. Nah, yang paling umum adalah continuous proses atau dia berurutan atau terus-menerus. Artinya di sini proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Nah, pada umumnya industri yang cocok dengan tipe ini adalah yang memiliki karakteristik yaitu output direncanakan dalam jumlah besar, kemudian variasi atau jenis produk yang dihasilkannya rendah. Contoh di sini,
Industri yang melakukan produksi secara kontinu adalah contohnya misalkan industri gelas. Gelas dipanaskan sehingga berbentuk lunak dan kemudian dialirkan ke mesin pencetak untuk dibentuk. Nah, ini kan nggak ditunggu dulu kan, dia langsung ya. Jadi berurutan ya, terus-menerus. Nah, proses pencairan dan pencetakan berlangsung secara terus-menerus tanpa terhenti. Nah, selain gelas apa lagi nih? Penggilingan padi. Wah, betul. Terus apa lagi? Oh, nggak salah Industri ada deh di karet. sini. Industri karet, Bu. Karet juga ya, Menjadi ban ya. jadi ban. Terus apa lagi? Baja? Baja juga bisa. Baja ya. Nah, kemudian, nah ini contoh nih, penggilingan padi. Tadi siapa nih? Jawabnya ada contohnya di sini. Selamat, Bu. Ini. Pak Selamat, Bu. Oh, Pak Maaf, Bu, telat, Bu. Slamet. Ya, nggak apa-apa, Pak Slamet. Nah, ini contohnya ya, proses yang ditandai dengan aliran bahan baku yang selalu tetap atau mempunyai pola yang selalu sama sampai produk selesai dikerjakan. Kemudian ada ciri-cirinya, mungkin rekan-rekan bisa baca di sini untuk proses produksi dengan tipe continuous process atau terus-menerus. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang kedua, yang umum, secara umum ada proses produksi terputus-putus. Produk diproses dalam kumpulan produk, bukan atas dasaran aliran terus-menerus dalam proses produk ini. Nah, perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya terdapat sekumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu untuk diproses sehingga lebih banyak memerlukan persediaan barang dalam proses. Nah, contohnya di sini sudah ada industri yang umumnya melakukan proses produksi secara partaian. Industri manufaktur seperti industri mobil, kan dia satu-satu ya. Kemudian motor, bahkan kalau mobil sendiri dia assembly, jadi rakitan ya, entah itu bahan apa namanya dari supplier itu digabungkan baru dirakit. Kemudian motor, sepatu, industri proses kimia seperti industri farmasi, tinta, cat, dan perekat. Nah, ini yang termasuk ke dalam proses produksi terputus-putus. Kemudian di sini juga ada untuk contohnya apa? Produksi catering, produksi jahit, yang mana proses yang aliran bahan baku sampai produk jadi tidak memiliki pola yang pasti atau selalu berubah-ubah. Catering kan dia berubah-ubah ya. Entah mau dimasak apanya dulu gitu ya. Dia berubah-ubah sesuai dengan, kalau catering kan ada pesanan. Nah, jahit pun juga. Nah, ada ciri-ciri, kemudian kelebihan dan kekurangannya ada. Nah, sekarang kita masuk ke proses produksi yang lebih khusus ya. Di sini ada rekayasa. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Tadi siapa yang mau bertanya? Kepencet, Bu, maaf, Bu. Oh, kepencet. Kirain benar mau nanya gitu ya. Saya Bu, Baju. Boleh, silakan. Saya Bu bertanya Bu, maaf Bu. Ya. Baju masuk ke produksi mana Bu? Apa? Baju masuk produksi mana Bu? Baju. Baju. Nah, ini tadi dia kan beda-beda ya. Kalau baju apa dulu sih biasanya? Masuk ya Bu? Ke intermittent dia biasanya ya. Terputus-putus nggak sih kalau baju? Oke siap. Ya, ini. Oke siap. Saya kira mau ditanggapi langsung. gitu. Oh langsung ya Allah. Saya kira mau ditanggapi gitu Pak Warji. Oke. Pak Warji gabut, Bu. Gabut. Oke, nah ini bisnis proses re-engineering. Ada yang pernah lihat nggak sih ini? Contohnya deh, kita bahas dulu ya. Misalkan di sini
nggak misalkan dulu, artinya dulu bisnis proses reengineering atau disebut dengan BPR atau BPR. Ya Bu, Merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis, radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri. Nah, BPR ini terkadang didefinisikan dengan nama-nama yang lain seperti misalkan inovasi proses, rekayasa proses utama, analisis proses kerja, dan peningkatan proses. Nah, dalam menerapkan bisnis proses reengineering ini atau rekayasa ulang proses bisnis, maka kita perlu melakukan langkah-langkah. Pertama adalah hilangkan semua aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah. Kemudian mempermudah semua aspek kerja jika memungkinkan. Yang ketiga, mengintegrasikan semua elemen di dalam proses dan mengotomatisasi aktivitas-aktivitas jika perlu. Jadi kalau kita pahami, nah bisnis proses engineering ini adalah pendekatan mungkin strategis untuk mengubah dan memperbaiki proses bisnis secara menyeluruh. Tujuannya, kalau kita lihat berarti dia ingin meningkatkan kinerja ya kalau kita lihat dari langkah-langkah ini, kemudian melakukan efisiensi sehingga nanti mempunyai daya saing ya di pasarannya. Nah ini tentunya kita bisa lihat bahwa kalau langkah-langkahnya artinya yang memang tidak tidak lagi memiliki manfaat pasti diubah atau dia hapus atau diganti dengan yang baru kan seperti itu. Nah contohnya apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bisnis Saya Bu, proses. izin Ya Bu. Pak. Ya kalau dilihat dari metode yang dikonsepkan ini memang rata-rata semua manufacturing terutama sekarang udah menganut ini Bu. Jadi bagaimana supaya produksi ini lebih efektif yang pada akhirnya adalah produknya menjadi kompetitif ya, bisa Nah, bersaing iya. di pasaran gitu ya. Mm-mm. Tetapi memang pada saat melakukan perubahan ini juga tidak gampang. Ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan gitu. Jangan sampai merusak desain awalnya gitu. Jadi secara performan ataupun secara appearance itu tidak mengubah bentuk aslinya, bahkan bisa meningkatkan gitu kan, meningkatkan dari sisi performannya gitu. Betul. Jadi artinya ya itu yang disebut dengan kaijeng Bu, atau perbaikan secara terus-menerus. Betul. Itu Bu mungkin Bu. Continuous improvement ya, Ya, Pak. continuous improvement. Betul Itu Bu, terima sekali. kasih Bu. Sama-sama Pak Yosef. Ada lagi yang ingin berkomentar terkait bisnis proses reengineering? Nah, kalau misalkan menambah lini produksi, termasuk BPR nggak? Saya pikir itu tidak Bu, karena hubungannya itu dengan ekspansi ya, penambahan produksi gitu. Betul. Kalau ini sih saya lihat dia istilahnya meningkatkan proses yang ada gitu. Kalau saya lihat seperti itu ya. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Pak Warji? Ingin berkomentar? nggak Bu, ikutan aja dulu. Oke. Pak Muhibudin? Mungkin bidang jasa kali ya Bu ya? Bukan ya? Bidang jasa bagaimana dia melakukan bisnis proses Bisnis reengineering-nya? proses engineering. Masih ngeraba juga sih Bu, belum. Bisnis. Oke, yang lain? Mbak Nurul? Tahu Bu. Kurang tahu Bu. Kurang tahu. Enggak kok. Baik. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin rekan-rekan bisa lagi menambah wawasannya terkait bisnis proses reengineering ya, baca-baca di artikel gitu ya. Apa sih bisnis proses reengineering itu? Nah, sekarang ada lagi nih termasuk ke dalam proses produksi yang mana mungkin rekan-rekan tahu ya, proses produksi ramah lingkungan. Nah, prinsipnya, nah ini
sering pasti ya, familiar ya di rekan-rekan. Reduce, reuse, recycle ya. Nah, ini reduce di sini kan artinya mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Kemudian reuse, memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Nah, recycle artinya mendaur ulang bahan-bahan atau limbah menjadi lebih bermanfaat dan berdaya guna. Nah, coba terkait proses produksi ramah lingkungan. Perusahaan apa saja yang sudah menerapkan ini? Yang familiar buat rekan-rekan. Aqua, coba. Aqua dia menerapkan ini enggak? Menerapkan, Bu. Di gambar itu ya. Iya, di botolnya ya. Ya, di botolnya ada, Bu. Ada reduce, reuse, recycle yang kayak segitiga ya bentuknya. Betul, Bu. Terus apa Panah, Bu. lagi? Panah keliling. Apa, Pak? Biasanya bentuknya panah yang lingkar gitu. Ya, ada juga yang kayak segitiga kan ya, Pak? Apa saya salah lihat ya? Segitiga apa lingkar? Ya segitiga kayak bulat ada nih contohnya nih di botol aqua saya. Ada ya? Ada. Saya lihat di sebelah Ah. saya juga ada. Oh iya. Dia melingkar ya. Ya segitiganya ada panahnya maksudnya itu Iya, muter iya. kan. Iya, maksudnya. betul, muter. Dia reduce, kemudian apa? Reuse and recycle. ya kan? Oke, kemudian nah ini contoh ya. Contoh nyata peran Ajinomoto. Tahu ya Ajinomoto? Tahu, Bu. Nah, Penyedap rasa, Bu. betul. Nah, ini dalam menerapkan sistem produksi yang ramah lingkungan adalah praktek biocycle tebu dan biocycle ayam untuk produksi MSG. Tahu kan MSG? Micin dan Masako. Jadi Bukan kebanyakan, Bu. tapi saya baca artikel atau jurnal itu ternyata kan banyak ya kalau kita ibu-ibu nih masak sayur itu kan diganti ya, micin itu diganti dengan gula atau garam gitu ya, paling banyak gula lah ya, karena dia nyari apa manisnya itu. Nah itu ternyata tidak baik gitu ya, ternyata mengganti tiap sayuran yang kita masak dari micin ke gula itu ada artikel yang mengatakan itu tidak baik karena konsumsi gula itu lebih tidak sehat dibanding kita mengkonsumsi micin. Itu ada artikelnya. Cuman saya nggak belum baca lagi artikel-artikel lain, tapi saya pernah baca seperti itu. Nah, tetes tebu ini adalah merupakan bahan baku pembuatan MSG Ajinomoto, di mana dalam proses produksinya menghasilkan co-product, yaitu berupa pupuk cair amina. Nah, pupuk cair amina ini diantaranya dipakai sebagai pupuk di perkebunan tebu yang tebunya diolah di pabrik gula untuk menghasilkan gula. Serta byproduct tetes tebu yang akhirnya tetes tebu ini dipakai untuk pembuatan MSG Ajinomoto. Jadi semuanya siklusnya dia berputar ya. Untuk ini contohnya di MSG ya, untuk produksi micin dan Masako di perusahaan Ajinomoto. Nah kalau biocycle terkait ini MSG sudah, biocycle ayamnya sekarang kita lihat. Demikian pula dengan produksi Masako, sisa-sisa tulang ayam diproses oleh pabrik pengolahan untuk menjadi tepung tulang atau yang disebut dengan bone meal. Nah, tepung tulang tersebut merupakan salah satu bahan baku pembuatan makanan ternak. Jadi makanan ternak ini dikonsumsi oleh ayam, jadi dari tulangnya kemudian dibuat makanan ternak. Nah, makanan ternak dikonsumsi oleh ayamnya sendiri, dan akhirnya ayam itu digunakan untuk pembuatan Masako sehingga terciptalah suatu biocycle yang mendukung prinsip proses produksi berkesinambungan atau sustainable dan sekaligus ramah lingkungan. Ini termasuk ke proses produksi ramah lingkungan. Nah, selain ini apa lagi coba?
Ada lagi nggak rekan-rekan yang bisa berkomentar? Ini kalau tidak ada berarti selesai nih. Apa Kalau pewarna sih Bu, gimana itu? pewarna apa? Pewarna makanan. Biasanya kan makanan atau buah itu sering kali dikasih warna gitu. Pewarna makanan. Iya. Nah, itu prosesnya gimana? Saya kayak sendiri kurang tahu tuh. Enggak, maksudnya kayak sebenarnya itu baik dikonsumsi untuk tubuh kita atau enggak sih? Biasanya kan dicampur-campur warna itu loh. Nah, kalau proses produksi ramah lingkungan artinya bahan baku yang dia pakai itu nanti sisanya, misalkan ampas-ampasnya itu dia olah lagi menjadi suatu bahan yang memang nanti digunakan kembali sampai pada akhirnya kembali lagi ke bahan baku utama. Seperti itu ya kalau proses produksi ramah lingkungan. Artinya dia tidak membuat suatu limbah gitu yang memang nanti dibuang, tapi dia olah lagi. Seperti itu kalau proses produksi ramah lingkungan. Nah, kalau yang disebutkan Mbak siapa tadi? Nah, itu saya kurang tahu tuh. Bu, mungkin boleh komen, Bu. Boleh, Pak. Mungkin kelapa kali, Bu, yang ramah lingkungan. Pohon kelapa tuh nggak ada yang ini, semua bisa dipakai gitu. Iya, betul. Lidinya bisa, daunnya buat ini, kelapanya bisa diminum, ya, batoknya jadiin arang ya kan, semua jadi itu. Tapi ada nggak Pak satu perusahaan yang memproduksi semua itu dibuat jadi apa namanya tidak dibuang gitu ya? Nggak ada sih, Bu, nggak ada terpisah-pisah Karena sih. terpisah-pisah kan iya. biasanya ya. Kalau yang ini mungkin yang sekaligus tuh kedelai mungkin. Kedelai kan bisa jadi tahu, Iya. tempe, dan bisa jadi oncom gitu. Itu aja sih. Ampasnya kan jadi oncom tuh. Tapi itu masih dia apa ya? Perusahaannya mungkin proses home industry kan ya biasanya. Iya, ya? iya. Karena kalau itu corporation agak sulit, Bu, kalau tahu tempe itu. Karena dia terkait dengan masalah Michigan, Bu, atau expire gitu. Iya, Nggak berani kalau corporation mah, makanya adanya UMKM biasanya. Iya, Itu tidak awet rezekinya UMKM itu, Bu. Betul. Corporation nggak kuat deh. Dia cuma terkait expired nih. kecap berarti ya. Ya di kecap aja mungkin. Kalau yang itu aja, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi nggak? Minuman saset. Mungkin minuman saset seperti Marimas. Memanfaatkan apa? Ini suaranya banyak itu apa? Noise. Silakan, siapa tadi, Mas Amir apa Mas Wisnu ini? Kara juga, Bu, ya? Kara. Pembuatan santan kara. Oh iya, itu santan kan. kara, iya. Itu juga sama. Saya pernah baca itu. Terus apa lagi? Banyak lah ya kalau kita mau cari ini yang memang sudah menerapkan proses produksi ramah lingkungan. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi tugas nih yang ini nih, karena kan rekan-rekan masih belum paham ya terkait bisnis proses reengineering. Mungkin nanti saya bisa nih jadikan tugas, jadi rekan-rekan mencari bagaimana entah itu produk apa ya atau perusahaan apa melakukan bisnis proses reengineering, mulai dari tahap awalnya bagaimana sampai pada nanti bahwa disebutkan perusahaan ini telah menerapkan bisnis proses reengineering. Ini salah satu ide buat tugas rekan-rekan, tapi belum tentu saya terapkan juga, atau mungkin saya pakai tugas yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan terkait ini atau diskusi kita? Sebelum saya tutup. Saya, Bu, sedikit mungkin, Bu. Ya, silakan, Pak. Tadi terima kasih, Bu, penjelasannya. Jadi kalau saya lihat dari sisi industri ya, sekarang memang untuk ramah lingkungan itu dituntut semuanya ya. Artinya kalau memang sampai zero sih ya mungkin belum lah ya. Tetapi mungkin regulasi-regulasi di Indonesia juga sudah mulai kan. Seperti kalau kita mungkin yang terutama yang ekspor ya, walaupun perusahaannya di Indonesia, dia minta terkait dengan bagaimana
untuk produksi bahan ya, yang kita pakai itu agar ramah lingkungan. Ya. Dan itu biasanya ada declaration-nya Bu, diminta declaration-nya untuk semua termasuk supplier yang support kita juga diminta ya. Misalnya ada kalau di luar negeri itu ada SOC 11P gitu kan. Bagaimana kita bebas dari kandungan-kandungan yang tercantum di dalam sub of contents ya, ada disebutkan ya. Misalnya termasuk salah satunya adalah bagaimana kita harus terhindar dari asbes gitu, asbestos dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya sih sudah ada gitu. Cuman memang untuk bisa benar-benar zero ya mungkin perlu apa istilahnya ada step by step lah seperti itu Bu. Zero waste Ya mungkin gitu itu ya. Bu. Ya zero waste mungkin. Karena memang kegiatan ini bagaimanapun pasti juga akan apa istilahnya menjadi kontribusi juga terhadap peningkatan profit juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa menekan waste ya. Termasuk ya dengan menekan waste berarti kita terhadap lingkungan pun menjadi berkurang gitu, mereduce gitu. Betul. Mungkin itu Bu yang ada Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yosef, bagus sekali. Oke, ada lagi? Pak Muhibudin ngangguk-ngangguk aja ini. Menyimak Bu, menyimak saya. Menyimak. Oke, kalau tidak ada berarti untuk materi kita sesi 6 cukup ya rekan-rekan ya. Nanti mungkin seperti yang sering saya sampaikan, nah ini kan kita hanya belajar melalui Vicon, tentunya kan pasti masih banyak kekurangan. Nah kekurangan ini mungkin rekan-rekan bisa lengkapi dengan caranya mencari buku-buku atau artikel-artikel terkait ya, terkait materi yang dijelaskan setiap sesinya. Gitu ya rekan-rekan ya, jangan malas membaca intinya. Baik Bu. Ya Bu. Terima kasih Ya, Bu. untuk yang sudah hadir hari ini. Insya Allah nanti sebelum UTS ya kita Vicon lagi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dan rekan-rekan Sama-sama, semua. terima kasih semuanya.